Kita bangun fondasi Indonesia untuk maju. Ini adalah sebuah amanat dan sekaligus harapan mulia yang sungguh tidak mungkin kita elakkan. Sebuah tekad dari seorang pemimpin yang dibangun di atas kecintaan dan ketulusan berkorban bagi nusa dan bangsa. Presiden Jokowi selalu mendengar setiap suara, pendapat, baik yang berasal dari kabinet maupun sumber lain, bahkan sering dari aspirasi rakyat jelata yang beliau temui di setiap pelosok negeri. Itu menjadi modal penting untuk merumuskan langkah-langkah untuk memajukan Indonesia. Kebiasaan ini juga memaksa kabinet harus memiliki kepekaan dan empati besar terhadap situasi dan masalah yang dihadapi masyarakat, dan bagaimana berusaha mencari solusi meringankan beban mereka. Dan kita harus mampu melihat masalah secara menyeluruh. Energi dan komitmen Presiden Jokowi yang sungguh besar dan nyata muncul dari jiwanya yang bersih, penuh cinta kepada tanah air. Hal ini membuat kita terus fokus dan tekun mencari jalan mengatasi berbagai persoalan dan masalah bangsa kita. Tidak pernah lelah dan tidak kenal kata menyerah, seberapapun sulit dan rumitnya persoalan yang dihadapi. Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, beliau banyak menghadapi guncangan yang merupakan ujian bangsa dan bahkan ujian global yang sungguh luar biasa dan tidak mudah. Konstelasi dunia berubah dan Indonesia ada di dalam pusaran kuat ini. Mulai dari ujian pandemi COVID-19 yang sungguh meluluh lantakkan dunia, hingga persaingan geopolitik yang menimbulkan perang di Ukraina. Itu merupakan proksi dari persaingan kekuatan global antara blok barat di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan Eropa dan blok Rusia RRT. Persaingan yang runcing ini berimbas secara sungguh luar biasa di bidang ekonomi di seluruh dunia. Krisis energi, krisis pangan menghantam perekonomian di seluruh dunia. Di dalam krisis demi krisis yang skalanya sungguh luar biasa, Presiden Jokowi memimpin dengan tenang, ulet, dan sabar. Mendengar semua kalangan dan kemudian membuat keputusan secara telaten dan konsisten melakukan putusan dengan perhatian yang sungguh detail, teliti, dan tidak pernah lelah dan menyerah. Pragmatisme dan spirit mengatasi masalah untuk mencapai solusi, tidak pernah gentar menghadapi risiko dan konsekuensi. Ini membuat kami semua bisa bekerja dengan tenang. Kepemimpinan Presiden Jokowi memungkinkan kami di Kementerian Keuangan merancang APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai instrumen shock absorber. Instrumen fiskal yang begitu penting, strategis, efektif, powerful, fleksibel. Namun kita tetap menjaga prudent dan kehati-hatian untuk mengatasi berbagai gejolak shock global yang memiliki potensi meluluh lantakkan perekonomian dan kondisi masyarakat kita. Indonesia menjadi sedikit negara yang mampu menahan shock yang begitu hebat secara efektif. Bahkan Indonesia kembali pulih secara cepat dan kuat dan tetap menjaga instrumen fiskal APBN secara terjaga sehat. Ini prestasi yang sungguh luar biasa. Presiden Jokowi melihat tantangan global sebagai suatu kesempatan sekaligus untuk memperkuat posisi Indonesia.
Lihat contoh climate change. Negara berkembang melihat perubahan iklim sebagai beban. Namun, Presiden Jokowi melihat sebagai suatu kesempatan. Tekad untuk mentransformasikan ekonomi Indonesia menuju ekonomi yang berkelanjutan dan hijau, sustainable, dan green, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang bold, tegas, berani, dan fundamental. Kebijakan transisi energi di Indonesia diluncurkan beliau pada pertemuan puncak G20, mendorong pengembangan energi terbarukan dan mendorong hilirisasi sumber daya alam, mendorong industri kendaraan listrik dan industri baterai. Langkah berani, tegas, telah menempatkan Indonesia untuk mampu menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam. Dan ini menjadi faktor meningkatkan ketahanan ekonomi eksternal Indonesia. Pada saat negara-negara maju menaikkan suku bunga secara drastis karena inflasi global tahun 2022 hingga 2023, Indonesia menjadi negara emerging yang mampu bertahan stabil, tidak lagi rapuh dan rentan seperti situasi 2013-2015. Waktu itu Indonesia termasuk dalam Fragile Five. Negara-negara rapuh bersama Brasil, Turki, India, dan Afrika Selatan. Tantangan global lain yaitu kehadiran teknologi digital yang menciptakan disrupsi ekonomi sosial politik juga dianggap sebagai suatu kesempatan. Presiden Jokowi memanfaatkan kehadiran teknologi justru untuk mendorong perubahan radikal di dalam mereformasi perekonomian Indonesia dan untuk mereformasi birokrasi di Indonesia. Dari mulai pelayanan masyarakat, memperbaiki BUMN, hingga munculnya unicorn dalam bentuk platform marketplace digital dan keuangan digital. Yang ini juga sekaligus mendorong inklusi keuangan. Kepemimpinan Presiden Jokowi adalah kepemimpinan yang berani dan bernyali, namun disertai kelembutan dan ketekunan membangun soliditas sosial dan politik. Ini memudahkan langkah-langkah bagi seluruh kabinet untuk mewujudkan janji kampanye, nawacita, dan visi pembangunan. Beliau adalah perpaduan pribadi dengan visi besar dan pekerja keras hingga ke detail di tingkat lapangan. Kepemimpinan Indonesia berlanjut di kancah global. Memegang tampuk keketuaan G20, menorehkan capaian positif dan kini dilanjutkan juga dengan keketuaan ASEAN. Presiden Jokowi di dalam menjalankan kepemimpinan secara global disegani karena beliau selalu hadir tanpa pretensi. Ketulusan berbuat dan ketegasan bersikap menghadapi kompleksitas global membuat Indonesia dihormati. Ketika melalui serangkaian peristiwa tersebut, saya selalu merenungkan dengan seksama. Kebersamaan kitalah yang terus memampukan kita untuk melewati masa-masa baik suka dan duka. Ini bukanlah suatu yang terjadi serta-merta, taken for granted, begitu saja. Saya yakin kepemimpinan yang kuat, tulus, dan dicintai rakyat adalah faktor yang mendasarinya. Saya bersyukur dan merasa memiliki kesempatan dan kehormatan untuk menjadi bagian dari potongan sejarah Indonesia ini. Saya juga harus jujur mengakui bahwa Presiden Jokowi, Pak Jokowi, adalah juga manusia biasa. Tentu setiap manusia tidak sempurna
dan tidak akan lepas dari kesalahan dan